Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, langsung kemawon. Yang pertama tadi kita melanjutkan episode pertama podcast ini. Jadi ini adalah episode kedua, di mana tadi ada gangguan teknis, namun tetap luar biasa dari Bapak Muhammad Nur Kholik ini. Pembahasannya mulai kita ke arah hati, ya, ke arah hati tadi, ke arah hati, di mana bagaimana hidup sesama manusia itu yang baik. Ketika orang-orang itu berbeda karakter dan sebagainya, ketika orang-orang itu di masyarakat pasti berbeda-beda. Ketika apakah suatu kebaikan, apakah suatu prestasi, apakah suatu ibadah, di sini perlu ditujukan kepada orang lain supaya kita diakui oleh pihak lain. Ini adalah pertanyaan yang pertama secara kajian-kajian tasawuf, cara hikamnya nanti sama Bapak Muhammad Nur Kholik SHG, alumni Pondok Pesantren Bagus. Ini mangke jam. Tapi sebelum itu kita tetap berselawat kepada Allah, tetap berselawat pada kanjeng Nabi Muhammad, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini kita lanjutkan, monggo Bapak Muhammad Nur Kholik, bagaimana penyikapan dari berbagai perilaku karakter yang berbeda. Suatu ibadah, suatu prestasi, suatu kebaikan itu apakah harus ditonjolkan kepada orang lain biar diakui oleh pihak lain? Itu pripun, Pak Muhammad Nur Kholik, monggo. Lanjutkan ini tadi ya. Lanjutkan Sesi kedua, itu terkait dengan bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai karakter yang ada dari manusia, saudara-saudara kita. Intinya yang pertama yang jelas kita harus selalu berhusnudzon, harus selalu berbaik sangka, karena memang diciptakan sifat-sifat yang berbeda-beda itu agar kita bisa saling kan manusia ada mungkin kelebihannya, ada kekurangannya. Mungkin Pak Sam punya kelebihan ini, saya punya kekurangan ini. Nah, kemudian Pak Sam punya kelemahan ini, ini bisa saling mengisi, karena itu tadi kembali ya, kita sebagai manusia saling membutuhkan, mengisikan. Bahasa sekarang itu sharing, saling mengisi. Jadi agar kehidupannya tetap berjalan harmonis, itu intinya. Yang paling utama kita harus selalu berhusnudzon kaitan dengan bagaimana ibadah manusia, supaya kita bahasa sekarang kan diakui pihak lain, biar viral. Kalau diliput dia atau dimasukkan ke media sosial ya, biar viral ya. Aslinya pada intinya secara baku memang amalan-amal itu kan kita hanya untuk kepada Allah, amalan kita khusus kepada Allah, enggak kepada manusia. Intinya jadi bakunya itu agar kita terhindar dari sifat-sifat itu tadi, itu yang tercela, ya, sombong, agar kita tidak riya, tidak pamer dan sebagainya. Itu memang urusannya kan hati, urusannya hati. Berarti kita sebenarnya masuk ke dunia tasawuf, urusan hati ya. Ada dasarnya seperti itu memang. Makanya ada orang yang nggak ingin ketahui kebaikannya atau identitas. Kadang ada orang yang memang mungkin posisinya, makomnya sudah walinya Allah, para kekasih Allah, itu kadang nggak ingin ketahui, kadang nyamar-nyamar ya, nyamar-nyamar biar nggak ketahui orang.
sudah ketahui jati dirinya itu langsung menghilang. Ada kisah-kisah itu, kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu walinya Allah itu kalau sudah diketahui jati dirinya langsung hilang, atau bahkan ada di dalam mungkin insya Allah ya kitab hikam juga itu. Hikam ya. Ya. Itu ada seorang yang budak itu. Dan ya budak hitam legam, pokoknya secara zahir kelihatannya orang itu gak ada gak punya kelebihan keistimewaan apapun. Ternyata seorang budak ini pilihan Allah, walinya Allah. Nah, baru diketahui bahwa dia ternyata punya kelebihan tersendiri setelah itu, karena sudah ketahuan jati dirinya beliau ini, budak ini yang ternyata walinya Allah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, kalau jati diri saya sudah diketahui seperti ini, lebih baik saya wafatkan saja ya Allah. Nah, itu mungkin ya secara khusus mungkin karena nggak ingin diketahui jati dirinya, kewaliannya, karena takut betul kepada Allah. Ada kaitannya dengan ini sekarang, dengan kalau harus diunggah, harus di gini, mungkin ya baik juga kaitannya, biar apa ya, orang lain itu tahu kan urusannya hati juga. Orang lain tahu biar mengikuti. Mengikuti contohnya misalnya kan ada orang yang beramal, amal yang baik itu ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Ya itu ada kayaknya supaya nggak tahu. Tapi kadang kan ada orang yang mungkin beramal sedekah jariyah, kita yang biasanya kan diumumkan. Diumumkan namanya ini. Sebenarnya ya kalau kita ya baik saja kalau memang niatnya itu supaya orang lain yang dengar itu mengikuti. Mengikuti itu aktivitasnya ini. Kan urusannya kembali ke hati. Makanya itu kembali lagi, jangan suudzon. Jangan suudzon. Mana diumumkan biar apa? Biar di apa ya? Tren. Tapi urusannya kembali ke hati. Mungkin diumumkan ini biar orang yang tahu mengikuti. Nah, memang ada yang seperti itu, ada seperti itu mungkin melakukan apa ya, seperti itu mungkin secara sepintas ya. Alhamdulillah, ini dari Bapak Muhammad Nur Khalid sampun dan sudah memberikan suatu pencerahan bagi kita semua bahwa dimana amal-amal atau ibadah yang dilakukan oleh manusia itu, kalau kita bicara hati, kita nggak tahu hatinya orang lain, kita nggak tahu hatinya orang lain, dan yang tahu itu adalah orang tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada sisi-sisi baik bahwa ketika kita memang cara sembunyi-sembunyi beribadah kepada Allah, kata Bapak Muhammad Nur Khalid tadi, ketika kita bersedekah, tangan ketika memberikan tangan yang kiri itu tidak melihat. Itu adalah sebuah ibarat bahwa kalau kita melakukan suatu kebaikan jangan sampai kelihatan orang lain. Itu sudah kelasnya tinggi. Kelasnya sudah tinggi. Namun di sini ada sisi yang baik juga ketika kita menunjukkan prestasi kepada orang lain, bersedekah di masjid, bersedekah di pembangunan apa yang sifatnya ibadah, di lembaga yayasan dan sebagainya. Ketika diumumkan itu adalah suatu hal yang baik juga dari sisi lain. Karena apa? Untuk memacu umat yang lain, untuk memacu manusia lain supaya ikut bersedekah, untuk memotivasi. Jadi intinya penyikapan kita itu tergantung kita, tergantung apa kondisinya. Kalau di ilmu nahwu itu tergantung syakul kalamnya, tergantung kondisinya, ya. Dan intinya juga kata Bapak Muhammad Nur Khalid, yang penting kita belajar husnudzon terhadap kondisi apapun, terhadap perlakuan orang apapun, terhadap ibadah apapun yang dilakukan seorang, kita berhusnudzon. Mudah-mudahan kita bisa belajar dan menerapkan husnudzon itu. Yang selanjutnya, yang terakhir ini mungkin kita ada acara lagi podcast dengan Bapak Muhammad Nur Khalid, alumnus Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sebagus, asuhan zaman sak menika, zaman dahulu itu asuhan pengasuhnya Mbah
dari Kiai Haji Fawaid As'ad. Ini yang selanjutnya, ketika manusia itu Pak berbuat baik, manusia itu berbuat baik, ketika perbuatan-perbuatan baik itu pasti ada sisi lain orang yang tidak suka. Pasti ada sisi lain manusia-manusia yang tidak menyukainya perbuatan-perbuatan baik seseorang. Bagaimanakah seseorang ini ketika melakukan kebaikan-kebaikan yang ternyata dari orang lain tidak menyukai, yang orang lain itu malah menggunjing, malah suudzon, dan bagaimana itu, bagaimana Bapak? Oh iya, itu sebenarnya sesuai kita sudah belajar, sudah mengaji seperti yang kita dengarkan dari beberapa ulama. Kalau kita dengarkan pengajian, kalau kita sudah melakukan itu sesuatu yang baik, yakin itu hal yang baik, jalan terus saja, jalan terus sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Memang risiko namanya tantangan, istilahnya itu tantangan dakwah itu seperti itu. Sekarang setiap muslim memang diwajibkan untuk berdakwah, punya wajiban. Setiap muslim itu ketika kita sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, punya wajiban berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Masing-masing. Jadi balighu ani walau ayat, sampaikan dariku menurut Rasulullah walaupun satu ayat saja suruh menyampaikan. Jadi sebenarnya itu sebuah tantangan agar kita lebih bersama. Makanya kita nggak usah ngurusi omongan orang lain kan? Orang lain bagaimana. Yang penting kita sesuai prosedur dengan aturan yang ada, tidak melanggar aturan Allah, mungkin juga tidak melanggar aturan yang dibuat manusia dan sebagainya. Itu jalan saja terus, karena itu memang sebuah tantangan. Biasanya orang kalau ditantang, orang kalau diuji itu semakin bersemangat dia, karena dia yakin ini yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan yang diatur oleh Allah. Jadi nggak ada masalah, namanya tantangan dakwah. Memang kalau hadis Nabi ada itu yang mengatakan kita itu dalam dakwah jadi mar'a minkum mungkaron falyughayyir. Jadi man sopone wong ro akan kusopona mar'a minkum mungkaron, harus tahu dari sebuah kemungkaran. Mar'a minkum mungkaron falyughayyir, mongko maka rubahlah. Kita harus bisa merubah kemungkaran itu. Falyughayyir biyadi dengan tangan kita, dengan tangan nggak berarti kita kalau tahu kemungkaran langsung kita marah-marah atau dengan kekuatan. Makanya kadang santri sekarang kan istilah santri zaman now ya, zaman apa, milenial. Nah, zaman milenial itu ya harus bisa menguasai berbagai media yang ada, IT istilahnya, IT. Santri harus tahu itu, karena harus bisa dimanfaatkan untuk dakwah, harus dikuasai. Jangan sampai dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, justru nanti merugikan kita semua santri. Makanya saya teringat betul dulu Mbah Yai Acap Samsudin ini ada pesan ke santrinya, santri saya kalau bisa jangan jadi kiai semua, nanti rebutan santri. Seperti itu. Iya, jangan jadi kiai semua. Santri saya harus ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, kalau perlu harus ada yang jadi birokrat, jadi pengusaha, kalau perlu jadi presiden. Itu kan sudah dicontohkan Gus Dur ya. Nah, itu mungkin ada santri-santri yang lain jadi menteri, seperti sekarang Mas Anas kan santri, seperti santri waktu Ibu sampai Bu Khofifah itu kan santri-santri semua. Santri harus bisa seperti itu, santri. Makanya harus bisa menguasai berbagai ilmu santri, sampai mengaji yang sungguh-sungguh, harus juga menguasai ilmu-ilmu yang lain. Karena ke depan kita harus yakin bahwa pesantren atau santri itu harapan masa depan. Jadi benteng terakhir untuk keselamatan bangsa ini, terutama moral, itu yang pesantren. Ya, kita entah diakui atau enggak, pesantren itu sumbangsihnya luar biasa. Ya.
luar biasa. Mulai zaman sejak Wali Songo sampai masuk ke zaman kemerdekaan. Bayangkan itu di peristiwa di Surabaya kan Ya. nah, ya 10 November itu sebenarnya kalau sejarah yang asli, sejarah yang sebenarnya sebelum terjadi peristiwa itu bagaimana para ulama itu sudah luar biasa itu untuk mempersiapkan itu. Makanya akhirnya muncul istilah sekarang Hari Santri ya. Nah, dari tanggal 22 Oktober ya. Itu diakui sebagai Hari Santri bahkan nasional, kaitannya dengan maklumat misalnya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh beliau Mbah Hasyim Asy'ari Khadirat Sabayan Asy'ari itu kaitannya bahwa mempertahankan negeri ini adalah hukumnya wajib, mengusir penjajah wajib fardu ain. Nah, itu makanya luar biasa gerakan santri itu kan. Dulu sejarah itu ditutupi sepertinya ya itu tadi kaitannya memang santri seperti kiai, para ulama, kiai, santri itu sifatnya sangat ikhlas sekali. Itu tadi seperti yang kita bahas awal itu ya, nggak mau ditonjolkan, nggak mau. Tapi ya itu mungkin juga Allah sudah skenario seperti itu nanti akan seperti ini. Nah, saya itu kira seperti itu rasanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah martu numbun ya Allah. Banyak pencerahan dari sini ternyata dari Bapak Muhammad Al-Khalid. Teringat dawuh-dawuhipun Mbah Yai Syamsul As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Asembah Gusti Bondo. Alhamdulillah setelah podcast dan sebagainya akhirnya saya sendiri